Baru-baru ini, pemberontakan mahasiswa pecah di Shanghai menyebabkan kegemparan di kalangan pihak berwenang. Insiden tersebut telah diklasifikasikan sebagai peristiwa politik, menarik perhatian dari semua sektor. Pada tanggal 12 Juni, Hub Foreign Studies University mengumumkan penundaan liburan musim panas, memicu ketidakpuasan yang kuat di kalangan mahasiswa. Awalnya, liburan ditetapkan pada akhir Juni, tetapi karena kunjungan tamu asing pada bulan Juli dengan pertunjukan mahasiswa seni, pihak sekolah secara tak terduga memutuskan untuk memajukan liburan ke pertengahan Juli. Pengumuman itu dengan cepat menyebar keresahan luas di kalangan mahasiswa. Mereka mulai memposting protes di media sosial. Beberapa mahasiswa percaya penundaan itu adalah upaya untuk memungkinkan toko-toko sekolah menghasilkan lebih banyak uang. Pada malam tanggal 12 Juni mahasiswa meningkatkan protes mereka. Lebih dari 1.000 orang berkumpul di alun-alun sekolah menuntut liburan dilanjutkan sesuai rencana awal. Dipimpin oleh seorang mahasiswa laki-laki yang memegang pengeras suara, mereka meneriakkan liburan, menciptakan pemandangan yang kuat. Para mahasiswa menamai protes tersebut pemberontakan 612 dan menyebut mahasiswa yang memimpin teriakan itu sebagai pahlawan termos. Selama protes, seorang pemimpin sekolah keluar untuk berbicara dengan para mahasiswa. Beberapa mahasiswa mengkritik pemimpin tersebut karena tidak memberikan jawaban langsung, tetapi tidak ada indikasi bahwa sekolah mereka berencana untuk mengubah keputusan menunda liburan. Dikabarkan bahwa tuntutan mahasiswa terus meningkat. Beberapa mengatakan, kami tidak hanya ingin liburan normal, kami juga ingin membatalkan sesi belajar pagi dan malam, menghapus kelas-kelas tambahan, dan menghentikan denda pemeriksaan asrama. Kami ingin kehidupan universitas yang layak. Seorang blogger mahasiswa, mungkin dengan pengetahuan orang dalam, memposting di Douyin mengatakan, rencana awalnya adalah menyelesaikan mata kuliah di minggu ke-16 dan mengadakan ujian di minggu ke-18 sehingga kami bisa pulang pada akhir Juni. Sekarang liburan ditunda 2 minggu hanya untuk mengakomodasi tamu VIP Anda. Anda telah menang dan mereka telah memblokir semua berita negatif. Beberapa mahasiswa mengklaim bahwa guru telah mengikuti jadwal mata kuliah asli, tetapi sekarang dengan tanggal baru, mereka disuruh memberikan lebih banyak pekerjaan rumah tanpa penjelasan yang masuk akal. Banyak mahasiswa sudah membeli tiket pulang berdasarkan tanggal asli. Jika mereka tahu dari awal bahwa liburan akan di minggu ke-20, tidak ada yang akan memprotes. Mereka berpendapat bahwa uang kuliah mereka tidak boleh digunakan untuk ini. AC di kelas berhenti ketika waktu yang dijadwalkan habis, membuatnya sangat panas. Seorang mahasiswa berkomentar, saya sudah memesan tiket pesawat jauh-jauh hari, tetapi jika saya membatalkan, saya akan kehilangan 500 yen. Siapa yang akan mengganti kerugian itu? Seorang pedagang kaki lima menyebutkan, tahun lalu penundaan itu karena kafetaria memesan makanan berlebihan, jadi mereka menunda liburan seminggu untuk menghindari pemborosan uang. Tahun ini, mungkin alasannya sama. Seorang blogger dari China memposting tangkapan layar yang mengklaim bahwa insiden lapangan bermain barat telah meningkat menjadi masalah politik. Setelah penyelidikan oleh pemerintah pendidikan Provinsi Hub, pemberitahuan liburan akan dikeluarkan. Pesan tersebut menyarankan, jangan pergi menonton keramaian, jangan menyebarkan informasi dalam kelompok lebih dari 10 orang, jangan sembarangan menambahkan orang asing ke grup, jangan menerima wawancara apapun, dan jangan menyebarkan berita tentang insiden lapangan bermain barat di platform sosial manapun. Pengguna dengan cepat menanggapi, manajemen gila dengan perubahan kebijakan yang konstan. Bahkan rencana liburan pun kacau. Pada akhirnya, mereka tetap ingin mempertahankan stabilitas. Ini adalah tingkat manajemen sebenarnya dari Partai Komunis China. Negara dan masyarakat tanpa rasa semangat kontrak itu menakutkan. Mahasiswa telah terbangun dan tidak lagi diperbudak oleh sistem. Mengatakan tindakan mahasiswa semacam ini membuat saya percaya China masih memiliki harapan. Baru-baru ini, telah terjadi beberapa protes di China, tetapi karena kontrol berita yang ketat oleh pihak berwenang, sangat sedikit informasi yang sampai ke dunia luar. Pada malam tanggal 3 Juni, protes mahasiswa skala besar terjadi di Sekolah Changing Sangyu di Hongyang, Provinsi Hunan. Ratusan siswa sekolah menengah atas mengepung mobil polisi dan meneriakkan slogan-slogan seperti usir dari sekolah, kembalikan uang. Setelah itu, polisi menyerbu kampus dan secara paksa menangkap siswa. Menurut siswa dengan pengetahuan orang dalam, peristiwa itu adalah kegiatan spontan yang dimaksudkan untuk meredakan stres ujian masuk perguruan tinggi yang akan datang. Namun, sekolah melaporkan insiden tersebut kepada polisi, yang kemudian memasuki kampus dan menangkap 3 siswa yang mereka identifikasi sebagai penyelenggara. Berita itu dengan cepat menyebar dan siswa membentuk rantai manusia untuk memblokir mobil polisi, menuntut pembebasan siswa. Akhirnya, polisi secara paksa membubarkan siswa dan menangkap ketiganya. Video dan deskripsi siswa dari tempat kejadian menunjukkan bahwa tindakan polisi sangat keras. Ada kekhawatiran publik bahwa pihak berwenang setempat menggunakan kekuatan polisi untuk menangani kegiatan siswa normal sesaat sebelum ujian masuk perguruan tinggi, menimbulkan pertanyaan tentang motif politik, terutama karena insiden tersebut terjadi sesaat sebelum peringatan insiden tanggal 4 Juni saat kontrol atas kebebasan berbicara dan berkumpul sangat sensitif. Mahasiswa dalam mengungkapkan latar belakang insiden yang melibatkan kelompok Hunggu yang memanggil polisi.
Pada tanggal 14 April SMA Chongning Sangyu, SMA Hungyang Hung, dan Hunggi Education Group berkolaborasi untuk mempromosikan pengembangan pendidikan, bertujuan untuk mengubah kedua sekolah tersebut menjadi tolok ukur baru untuk pendidikan dasar di wilayah Sangnan. Para siswa berkata, semester depan, jadwal Hungri akan diterapkan. Kami akan bangun jam 5 pagi dan memiliki 15 kelas sehari. Semua guru dan siswa wajib melakukan latihan lari dan itu sangat menjijikan. Sejak guru Hungri tiba, sekolah telah berhenti membiarkan kami menggunakan AC bahkan ketika rasanya kami akan mati lemas. Tidak seperti ini sebelumnya dan suasana di sekolah menengah atas sangat buruk. Di tengah semester, tiba-tiba mereka berkata, kita perlu membayar uang sekolah 11.000 yen. Dan kemudian mereka menipu kami untuk membayar bahan-bahan, membuat biaya semester hampir 20.000 yen. Siswa membentuk rantai manusia di depan mobil polisi untuk memblokir mereka pergi, meneriakkan slogan-slogan seperti usir dari sekolah, kembalikan uang, dan menuntut pembebasan siswa yang ditangkap. Meskipun upaya mereka hanya bisa melihat tanpa daya ketika 3 siswa dibawa pergi. Setelah insiden itu, keberadaan 3 siswa yang ditahan masih belum diketahui, dan pihak berwenang belum memberikan komentar resmi. Insiden itu telah memicu diskusi panas di media sosial dengan beberapa pengguna mengkritik situasi tersebut. Sekolah memanggil polisi dan polisi menekan siswa. Sistem pendidikan lebih mencekik daripada ujian. Seorang pengguna di X mengatakan, tradisi teriakan massal telah digunakan sejak lama untuk meredakan stres. Dengan memanggil polisi dan meminta mereka masuk kampus untuk secara paksa menangkap siswa, sekolah hanya memperdalam konfrontasi. Menangani ekspresi pemuda melalui pemikiran pemeliharaan stabilitas hanya menciptakan lebih banyak ketidakpercayaan. Masalah sebenarnya bukan teriakannya, tetapi kesalahpahaman dan ketakutan sistem terhadap tatanan spontan. Pada tanggal 23 Mei seorang siswi di sekolah menengah ke-6 di Suchong, Provinsi Hanan, meninggal setelah dikenai hukuman fisik yang berkepanjangan oleh seorang guru. Pada tanggal 25, sekelompok besar orang, termasuk siswa, berkumpul di luar sekolah untuk memprotes. Para siswa, yang sangat kesal, memegang spanduk, membagikan selebaran, dan meneriakkan slogan-slogan menuntut keadilan untuk Wu Yija, yang meninggal. Suara para pengunjuk rasa memekakkan telinga. Jendela gedung sekolah pecah dan kantor kepala sekolah, yang dikenal kejam, dikelilingi oleh siswa yang marah. Sekolah telah menangguhkan kelas, dan pihak berwenang telah mengontrol berita dengan ketat, menyebarkan rumor dan menghapus postingan. Tidak ada video insiden tersebut yang dapat ditemukan di platform China, tetapi diskusi terus menyebar secara online. Menurut penduduk setempat, nama siswa yang meninggal adalah Wu Jia, seorang siswa kelas 7 dari kelas 6. Orang tuanya bercerai dan dia sangat disukai di sekolah, tetapi telah diintimidasi oleh wali kelasnya, seorang pria bernama Yang. Sumber mengatakan guru tersebut secara konsisten menganiaya Wu dengan menghinanya, memaksanya berdiri dalam waktu lama, melarangnya masuk kelas dan membuatnya berlari di luar di bawah terik matahari. Dia bahkan mendorong teman sekelas untuk mengucilkannya. Karena tidak tahan lagi dengan perlakuan tersebut, Wu Yijuf akhirnya melompat dari apartemen lantai 16 keluarganya pada malam tanggal 23 Mei. Dia telah dihukum selama 3 hari berturut-turut. Sepupu Owiya mengatakan kepada seorang blogger bahwa pelecehan yang berkepanjangan menyebabkan dia menunjukkan tanda-tanda depresi yang jelas dan bahwa dia telah menangis kepada ibunya meminta untuk pindah sekolah. Setelah insiden itu, keluarga mengklaim bahwa sekolah tidak hanya gagal bertanggung jawab tetapi juga mencoba mengalihkan kesalahan kepada keluarga karena pengawasan yang tidak memadai. Dikatakan bahwa selama diskusi dengan keluarga, guru tersebut tetap acuh tak acuh dan bahkan menggunakan ponselnya selama pertemuan, semakin mengintensifkan kemarahan keluarga dan publik. Pada malam tanggal 24 Mei keluarga Wu Jiao pergi ke pintu masuk sekolah, mencari perhatian dan dukungan publik atas kehilangan tragis mereka. Pada saat yang sama, teman sekelas almarhum mulai memposting di media sosial, berbagi kisahnya, mendukungnya, dan mendesak orang-orang untuk memperhatikan insiden tersebut. Pada pagi tanggal 25 Mei ibu, kakek, dan kerabat Wu Jia lainnya kembali ke pintu masuk sekolah, memegang foto-foto Wu Jia, menuduh wali kelas, dan menuntut sekolah memberikan penjelasan. Mulai sekitar tengah hari itu, sejumlah besar siswa, orang tua, dan warga berkumpul di pintu masuk sekolah untuk memprotes. Pada sore hari, kerumunan telah bertambah menjadi lebih dari 1.000 orang. Beberapa pengunjuk rasa mulai melemparkan selebaran dan petasan ke sekolah. Dengan gerbang sekolah tertutup rapat, sebuah bangunan sekolah terdekat menjadi sasaran kemarahan siswa. Para siswa yang marah menggunakan benda keras dan menendang bangunan untuk memecahkan beberapa jendela. Tak lama kemudian, sejumlah besar polisi dan pasukan khusus tiba untuk mengusir siswa yang memprotes, menyebabkan bentrokan dengan polisi.
Rekaman video dari tempat kejadian menunjukkan polisi menggunakan semprotan merica pada siswa, dan saksi mata mengklaim bahwa beberapa siswa dipukuli dan setidaknya 5 ditangkap. Polisi kemudian memblokir jalan-jalan utama di sekitar sekolah, dan pada larut malam, banyak petugas dan mobil tetap berjaga di dekatnya. Pada saat yang sama, sekelompok besar siswa dan warga terus berkumpul di seberang jalan dari sekolah. Bapak Lee, yang tinggal di dekat sekolah menengah, mengungkapkan bahwa pada tanggal 25 Mei ia juga pergi ke lokasi kejadian. Keluarga almarhum berada di gerbang sekolah menuntut jawaban, dan daerah di sekitar sekolah dipenuhi orang-orang dan siswa, termasuk siswa dari sekolah lain. Bapak Lee mengenang, siswa berusia 16 atau 17 tahun ini, untuk membela gadis ini, memecahkan kaca gedung kantor sekolah di luar. Bapak Lee menyebutkan bahwa lokasi kejadian ramai, dan kepala sekolah keluar, tetapi dipukul oleh orang tua. Guru yang telah mengintimidasi siswa bernama Yang tetap berada di dalam sekolah dan tidak keluar. Sekelompok besar polisi tiba kemudian, menangkap siswa yang telah memecahkan jendela sekolah dan membubarkan kerumunan. Chiao, seorang siswa yang mendengar tentang insiden itu dari teman-temannya, pergi ke lokasi sekolah pada jam 5 sore pada tanggal 25 Mei. Dia mengatakan ada banyak orang di sekitar sekolah. Keluarga memegang spanduk dengan foto gadis itu dan bertuliskan ketidakadilan. Banyak siswa dari sekolah lain datang dan mereka sangat emosional, memecahkan jendela gedung kantor sekolah. Sekitar jam 7 malam, Zhao meninggalkan lokasi kejadian. Dia mengatakan bahwa 2 mobil polisi tiba dan siswa yang telah memecahkan jendela ditangkap, tetapi dia berhasil melarikan diri. Setelah insiden itu, pihak berwenang memblokir berita, menghapus video online, dan tidak mengeluarkan pernyataan resmi. Jurnalis yang menghubungi sekolah tidak menemukan siapapun yang menjawab telepon. Pada tanggal 26 Mei pasukan khusus mengepung pintu masuk sekolah, mencegah publik mendekat, dan sekolah menangguhkan kelas. Pada pagi tanggal 26 Mei Ayahuja, diduga di bawah tekanan dari pihak berwenang setempat, merilis sebuah video. Dia berkata, penyebab insiden telah diklarifikasi. Departemen terkait telah menangani masalah ini dengan benar, dan kami berterima kasih kepada semua orang atas perhatian mereka. Kami berharap orang-orang tidak akan terus membahas ini secara online. Warganet menunjukkan bahwa ini adalah taktik khas Partai Komunis China. Mereka mempertanyakan bagaimana Ayahuja bisa tiba-tiba mundur sehari setelah kematian putrinya, menyiratkan bahwa dia pasti telah diancam dengan kematian. 1 nyawa hilang, namun dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dengan keluarganya masih memiliki kerabat lain untuk dilindungi. PKC, kata mereka, sangat jahat. Sampai sekarang, pihak berwenang belum memberikan hasil resmi atau resolusi atas insiden tersebut. Namun, peristiwa serupa telah menjadi sering terjadi, menimbulkan kekhawatiran dan memicu kemarahan, kesedihan, dan pertanyaan di kalangan warganet. Beberapa warganet mengungkapkan praktik-praktik biasa PKC. Pertama, mereka menyebarkan informasi palsu. Kedua, mereka mematikan internet dan membungkam orang dengan menghapus postingan. Ketiga, mereka memperingatkan dan mengintimidasi warganet dengan menangkap mereka yang menyebarkan apa yang mereka anggap rumor palsu. Banyak warganet berkata, dalam sistem ini, nyawa rakyat tidak bernilai seperti semut. Jika sistem tidak diubah setelah protes, semuanya kembali seperti semula. Semua kemalangan sosial berasal dari PKC. Awal tahun ini, protes publik skala besar pecah di Kabupaten Puchong, Provinsi Jeonmi. Puluhan ribu orang berkumpul di gerbang sekolah untuk menuntut jawaban. Polisi menekan massa, menyebabkan bentrokan sengit. Protes ini, yang terbesar sejak protes anti-lockdown dan anti-otoriter tahun 2022, dimulai setelah seorang siswa pusat pendidikan kejuruan, Dang Changin, secara misterius jatuh hingga tewas pada tanggal 2 Januari. Sebelum kematiannya, ia diduga menjadi korban intimidasi. Pemerintah setempat dan sekolah berusaha memblokir informasi dan mencegah keluarga korban mengungkap kebenaran. Seorang warga setempat menggambarkan suasana kacau. Lebih dari 10.000 orang berpartisipasi dan banyak siswa dipukuli. Publik semakin marah dan mulai melemparkan batu ke arah polisi. Polisi memegang perisai untuk membela diri, tetapi beberapa pengunjuk rasa menggunakan pemadam api untuk mendorong polisi mundur. Pada akhirnya, massa yang marah berusaha menjungkir balikkan kendaraan polisi. Keluarga terus mencari keadilan tanpa hasil. Sekolah mengklaim bahwa rekaman pengawasan rusak, sementara polisi menyatakan bahwa mereka telah meninjau rekaman tersebut yang menyebabkan kontradiksi dalam pernyataan mereka. Kemudian, paman korban juga ditangkap oleh polisi dan semua ponsel saksi mata disita oleh sekolah dengan semua foto dihapus. Ketika insiden itu menyebar dan mendapatkan daya tarik online, itu meningkat menjadi protes publik skala besar. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak siswa dan kaum muda mulai menyadari sifat sejati Partai Komunis China.
Eric, yang merupakan bagian dari Gen Z, tumbuh besar dalam keluarga PKC. Dia memposting cerita tentang hal itu, yang telah menarik perhatian dan memicu harapan bagi kaum muda di China. Eric berasal dari keluarga PKC. Ayahnya adalah seorang pejabat PKC setempat. Sejak usia muda, ia memberontak dan tidak suka dipaksa memakai syal merah atau menyanyikan lagu-lagu revolusioner. Dia juga belajar tentang banyak kekejaman dan urusan internal PKC dari ayahnya. Pada tahun 2019, setelah mendukung protes anti-ekstradisi Hong Kong, ia dan istri barunya ditangkap. Ayahnya menggunakan koneksi dan uangnya untuk membebaskannya. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 pecah, Eric merekam proses penguncian yang keras dan perlawanan publik, memposting video ke momen WeChat-nya. Akibatnya, ia ditangkap lagi. Kali ini setelah dipukuli secara brutal oleh polisi, ia dikirim ke rumah sakit jiwa di mana ia disiksa dengan obat-obatan. Ayahnya kembali menggunakan koneksinya untuk mengeluarkannya. Pada tahun 2022, ketika gerakan kertas putih Shanghai meletus, Eric mengenang, pada hari pertama, siswa di Shanghai berteriak, Xi Jinping mundur. Partai Komunis mundur. Malam berikutnya, kami berkumpul di depan sebuah gereja, semua memegang kertas putih. Pada hari ketiga, seluruh gereja disegel. Semua toko alat tulis membutuhkan ide untuk membeli kertas A4 atau kertas putih. Toko fotokopi juga diberitahu bahwa mereka harus mendaftarkan ide. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam gerakan kertas putih membuka gerbang lingkungan, menerobos pos pemeriksaan, menolak tes PCR, dan bahkan menjungkir balikan bilik pengujian. Para pekerja dengan pakaian pelindung pakaiannya robek. Orang-orang membuang masker mereka. Rasanya seolah-olah PKC tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sentimen publik telah menjadi terlalu kuat untuk ditekan. Setelah gerakan kertas putih, penguncian tiba-tiba dicabut di banyak wilayah. Eric percaya bahwa PKC tidak dapat lagi menahan tekanan opini publik dan telah mencapai batas kendali mereka. Jika penguncian terus berlanjut, PKC mungkin telah runtuh pada saat itu. Pada tahun 2024, Eric mulai membuat tato simbol Tank Man dari pembantaian lapangan Tiananmen dan gerakan kertas putih di punggungnya. Dia sering mengambil kesempatan untuk memperlihatkan punggungnya di tempat umum. Pada bulan Maret tahun ini, polisi tiba-tiba muncul di depan pintunya, menangkap dia dan istrinya selama 2 hari. Setelah dibebaskan, ia menerima kabar bahwa ia akan ditempatkan di bawah kendali keluar, yang berarti ia tidak akan lagi dapat bepergian ke luar negeri. Akibatnya, ia dan istrinya melarikan diri dari China pada hari yang sama dan akhirnya tiba di Selandia Baru. Pada pertemuan peringatan tanggal 4 Juni tahun ini di Selandia Baru, Eric mengejutkan hadirin dengan mengungkapkan tato punggungnya yang mencolok. Ia menyatakan bahwa ekonomi China telah runtuh setelah pandemi dan klaim PKC tentang pemulihan dan pencapaian semuanya adalah kebohongan. Ia berbagi bahwa banyak orang seusianya masih bekerja dalam sistem. Beberapa pengadilan belum membayar gaji selama 6 bulan dan beberapa unit telah berjanji untuk mencoba selama 3 bulan, setidaknya 2, karena mereka tidak punya uang tersisa. Keuangan lokal sudah habis. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah mati-matian mengeluarkan denda karena mereka bahkan tidak bisa membayar gaji pegawai negeri lagi. Ia menekankan bahwa setiap anggota PKC bersalah tahu kaki tangan. Meskipun satu individu mungkin tidak dapat mengubah banyak hal, setidaknya mereka dapat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam perbuatan salah. Ia sangat percaya bahwa waktu PKC telah tiba dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi.